Masjidil Haram sebagai jantung ibadah umat Islam, tempat Ka'bah yang mulia berdiri kokoh. Disinilah jutaan umat Islam berkumpul setiap tahun untuk memenuhi panggilan haji dan umroh. Namun, di balik keagungan dan khidmat yang menyeliputi Masjidil Haram, tempat ini juga pernah menjadi saksi dari beberapa peristiwa mengejutkan. Peristiwa-peristiwa tersebut pernah mengguncang dunia Islam dan meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Dalam video ini, kita akan menelusuri lebih jauh beberapa peristiwa menggemparkan yang pernah terjadi di Masjidil Haram. Pertama adalah serangan Abraha. Peristiwa penyerangan Abraha terjadi sekitar tahun 570 Masehi atau tahun gajah, tahun kelahiran Nabi Muhammad. Ketika itu, Abraha, seorang gubernur dari kerajaan Aksum di Yaman, berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Awalnya, ia membangun sebuah gereja megah di Yaman untuk menarik perhatian orang-orang dari seluruh jazirah Arab, berharap mereka akan berhaji ke sana. Namun, karena orang-orang Arab tetap berziarah ke Ka'bah, Abraha marah dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah agar tempat ibadahnya menjadi pusat ziarah. Ketika itu, ia memimpin pasukan besar termasuk gajah-gajah perang di dalamnya menuju Makkah. Saat pasukan Abraha mendekati Ka'bah, menurut riwayat Allah mengirim burung-burung yang membawa batu kecil dari tanah yang panas yang dikenal dengan sebutan burung ababil. Batu-batu itu kemudian dijatuhkan kepada pasukan Abraha dan seketika menghancurkan mereka sebelum mencapai Ka'bah. Abraha sendiri dilaporkan terluka parah dan kemudian mati dalam perjalanan kembali ke Yaman. Kedua adalah peristiwa banjir. Peristiwa banjir yang menimpa Masjidil Haram telah terjadi beberapa kali sepanjang sejarah. Hal ini sangat bisa dimaklumi karena letak kota Mekah berada di lembah sehingga rentan terhadap aliran air hujan dari pegunungan sekitarnya. Salah satu peristiwa banjir paling terkenal terjadi pada masa sebelum kerasulan Nabi Muhammad sekitar tahun 605 Masehi. Pada masa itu, Ka'bah mengalami kerusakan akibat banjir besar yang menggenangi kota Mekah. Struktur Ka'bah yang terbuat dari batu mulai melemah dan pada akhirnya masyarakat Quraisy memutuskan untuk merenovasinya. Renovasi ini melibatkan beberapa tokoh penting Mekah, termasuk Nabi Muhammad yang pada masa itu masih muda. Salah satu peristiwa penting selama renovasi ini adalah perselisihan mengenai siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad kembali ke tempatnya. Setelah perdebatan panjang, kaum Quraisy sepakat bahwa Nabi Muhammad yang dikenal sebagai orang yang bijaksana dan terpercaya menjadi penengah. Nabi Muhammad menyarankan agar Hajar Aswad diletakkan di atas kain dan setiap kepala suku memegang ujung kain tersebut untuk mengangkat batu bersama-sama. Setelah Hajar Aswad diletakkan di dekat posisinya, setelah itu Nabi Muhammad sendirilah yang menempatkannya di tempat yang seharusnya. Selain itu, Masjidil Haram juga beberapa kali dilanda banjir besar setelah masa Nabi Muhammad. Pada tahun 1629, banjir besar merusak sebagian besar bangunan Ka'bah sehingga menyebabkan renovasi besar-besaran oleh Sultan Murad IV dari Kekhalifahan Utsmaniyah. Pada saat itu, bagian dinding Ka'bah runtuh dan renovasi dilakukan untuk memperkuat fondasi dan meningkatkan struktur bangunannya agar lebih tahan terhadap banjir di masa depan. Selain itu, banjir tahun 1941 adalah salah satu banjir besar yang melanda Masjidil Haram. Ketika itu, air mencapai tingkat yang cukup tinggi di sekitar Ka'bah. Foto-foto banjir ini masih banyak beredar dan menunjukkan bahwa air melingkupi seluruh pelataran sekitar Ka'bah meskipun bangunannya sendiri tidak rusak parah. Ketiga adalah Ka'bah hancur akibat perang. Ka'bah telah mengalami beberapa kali kerusakan akibat perang dan konflik sepanjang sejarah. Salah satu peristiwa paling terkenal yang menyebabkan kerusakan besar pada Ka'bah terjadi pada masa Perang Saudara Islam. Pada tahun 683 Masehi, Abdullah bin Zubair, seorang sahabat Nabi, memberontak terhadap kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus. Sebagai tanggapan, Yazid selaku Khalifah Bani Umayyah mengirim pasukan ke Mekah untuk menundukkan Abdullah bin Zubair. Dalam pengepungan yang terjadi, pasukan Bani Umayyah menembakkan manjanik atau alat pelontar batu besar ke arah Ka'bah yang menyebabkan sebagian dinding Ka'bah terbakar dan runtuh. Setelah Yazid meninggal, Abdullah bin Zubair tetap menguasai Makkah dan memutuskan untuk membangun kembali Ka'bah sesuai dengan fondasi aslinya yang didasarkan pada ajaran Nabi Ibrahim. Ia juga membangun kembali Ka'bah dalam bentuk yang lebih megah. Beberapa tahun kemudian, pada masa kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan, Ka'bah kembali diserang. Pada tahun 692 Masehi, Abdul Malik bin Marwan mengirim Al-Hajjaj bin Yusuf untuk menundukkan Abdullah bin Zubair yang masih memberontak dan memproklamirkan diri sebagai khalifah di Makkah.
pengepungan ini sangatlah brutal. Pasukan Umayyah kembali menggunakan manjanik yang menghujani Ka'bah dengan batu-batu besar. Akibatnya, Ka'bah mengalami kerusakan besar dan Abdullah bin Zubair akhirnya terbunuh dalam pertempuran tersebut. Setelah kematian Abdullah bin Zubair, kekuasaan Bani Umayyah kembali utuh di seluruh wilayah Islam. Setelah itu, Khalifah Abdul Malik bin Marwan memerintahkan agar Ka'bah dibangun kembali. Tetapi ia mengubah struktur Ka'bah kembali ke bentuk sebelumnya yang dibangun oleh kaum Quraisy sebelum Islam dengan mengurangi perubahan yang dibuat oleh Abdullah bin Zubair. Keempat adalah penyerangan oleh Qaramithah. Penyerangan terhadap Masjidil Haram oleh kelompok Qaramithah adalah salah satu peristiwa paling tragis dan brutal dalam sejarah Islam. Kelompok Qaramithah sendiri berasal dari sekte Syiah Ismailiyah yang dipimpin oleh Abu Thahir al-Jannabi. Mereka menentang kekhalifahan Abbasiyah yang berkuasa saat itu dan menganggapnya sebagai pemerintahan yang tidak sah dan korup. Pada tahun 930 Masehi, Abu Thahir al-Jannabi, pemimpin Qaramithah, memimpin serangan brutal ke Makkah selama musim haji. Serangan ini mengejutkan dunia Islam karena Makkah adalah tempat suci bagi umat Islam dan bahkan penyerangan tersebut dilakukan pada umat Islam yang sedang menjalankan ibadah haji. Qaramithah melakukan tindakan kekerasan luar biasa di Masjidil Haram tempat Ka'bah berada. Mereka membantai ribuan jemaah haji yang sedang tawaf di sekitar Ka'bah dan juga melakukan penjarahan. Menurut beberapa riwayat, mayat-mayat jemaah dibiarkan berserakan di sekitar Masjidil Haram dan bahkan ada yang dibuang ke dalam sumur Zam-Zam. Selain itu, mereka juga mencongkel Hajar Aswad dan membawanya ke markas mereka di Bahrain. Batu tersebut hilang selama sekitar 22 tahun dan dalam periode ini umat Islam terpaksa menjalankan ibadah haji tanpa keberadaan Hajar Aswad di Ka'bah. Setelah negosiasi yang panjang, Hajar Aswad akhirnya dikembalikan lagi oleh mereka ke tempat yang seharusnya di Masjidil Haram. Kelima adalah wabah kolera dan meningitis. Selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, wabah kolera beberapa kali melanda Makkah dan Masjidil Haram terutama selama musim haji. Pada masa itu, sanitasi dan kebersihan di Makkah belum sebaik sekarang dan kerumunan besar jemaah dari berbagai belahan dunia menciptakan lingkungan yang sangat rentan terhadap penyebaran penyakit menular. Kasus wabah kolera pertama yang tercatat di Makkah terjadi pada tahun 1821. Wabah ini menewaskan ribuan jemaah haji dan penyebaran cepat terjadi karena kondisi sanitasi yang buruk dan keterbatasan fasilitas kesehatan. Wabah kolera yang lebih besar terjadi pada tahun 1865 yang menyebar dari Makkah ke berbagai negara termasuk India, Rusia, dan Eropa. Dalam satu musim haji tersebut, diperkirakan sekitar 15.000 jemaah haji meninggal karena kolera. Selain itu, selama abad ke-19, wabah kolera beberapa kali meletus selama musim haji dan menyebabkan kematian ribuan jemaah. Adapun wabah meningitis di Mekah terjadi lebih belakangan, terutama pada abad ke-20 dan awal abad ke-21. Salah satu wabah meningitis yang paling terkenal terjadi pada tahun 1987. Wabah ini menewaskan ratusan orang dan menyebar ke berbagai negara setelah musim haji berakhir melalui jemaah yang kembali ke tanah air mereka. Setelah wabah tahun 1987, pemerintah Arab Saudi mengambil langkah-langkah signifikan untuk mencegah penyebaran meningitis di masa depan. Salah satu langkah penting adalah mewajibkan vaksinasi meningitis bagi semua jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh. Keenam adalah insiden Juhaiman, peristiwa pengepungan Masjidil Haram pada tahun 1979 atau yang dikenal sebagai insiden Juhaiman adalah salah satu krisis keamanan paling serius yang pernah terjadi di Masjidil Haram. Insiden ini terjadi pada 20 November tahun 1979 bertepatan dengan 1 Muharram tahun 1400 Hijriah awal tahun baru dalam kalender Islam. Juhaiman al-Utaibi sendiri adalah seorang mantan tentara Arab Saudi yang tergabung dalam kelompok militan Salafi. Ia merasa kecewa dengan apa yang mereka pandang sebagai dekadensi moral dan korupsi di kerajaan Arab Saudi. Mereka juga mengkritik hubungan yang semakin erat antara keluarga kerajaan Saudi dengan negara-negara barat. Juhaiman dan pengikutnya percaya bahwa dunia Islam termasuk Arab Saudi telah menyimpang dari ajaran agama Islam yang benar. Salah satu tokoh kunci dalam peristiwa ini adalah Muhammad bin Abdullah al-Qahtani, seorang pria yang diyakini oleh Juhaiman dan pengikutnya sebagai Al-Mahdi.
Al-Mahdi. Pada pagi hari tanggal 20 November 1979, Juhaiman dan sekitar 200 hingga 500 pengikutnya yang bersenjatakan senjata api dan amunisi memasuki Masjidil Haram. Mereka berhasil menyeludupkan senjata api ke dalam Masjidil Haram dengan menyembunyikannya di dalam peti mati, berpura-pura bahwa mereka adalah bagian dari iring-iringan jenazah. Setelah memasuki kompleks Masjidil Haram, mereka mengambil alih masjid dan menawan ribuan jemaah sebagai sandera. Juhaiman dan kelompoknya mengumumkan bahwa Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani adalah Al-Mahdi yang dinantikan dan mereka meminta umat Islam untuk berbaiat kepadanya. Pada awalnya, pemerintah Arab Saudi mencoba untuk menegosiasikan solusi damai tetapi upaya tersebut gagal. Setelah itu, pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengambil tindakan militer dengan bantuan pasukan khusus Perancis. Setelah 2 minggu melakukan pengepungan dan pertempuran sengit, pasukan Saudi akhirnya berhasil merebut kembali Masjidil Haram. Muhammad bin Abdullah Al-Qahtani yang dianggap sebagai Al-Mahdi tewas dalam pertempuran, sedangkan Juhaiman Al-Utaibi dan beberapa pengikutnya berhasil ditangkap hidup-hidup dan setelah itu dieksekusi mati. Ketujuh adalah jatuhnya kren. Insiden ini terjadi ketika sebuah kren atau derek konstruksi besar runtuh dan jatuh di dalam area Masjidil Haram sehingga menewaskan lebih dari 100 orang dan melukai ratusan lainnya. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 September 2015. Kejadian ini berlangsung menjelang musim haji ketika banyak jamaah haji mulai berdatangan ke Mekah. Pada saat itu, Masjidil Haram sedang menjalani proyek perluasan besar-besaran untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas area masjid. Proyek ini diprakarsai oleh pemerintah Arab Saudi dan berbagai jenis peralatan berat termasuk kren digunakan di sekitar Masjidil Haram. Pada hari itu, Makkah sedang dilanda badai hebat disertai angin kencang dan hujan lebat. Angin yang kuat menyebabkan kren konstruksi besar yang ditempatkan di sekitar area masjid tidak stabil dan akhirnya runtuh. Setelah insiden ini, pemerintah Arab Saudi langsung melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab jatuhnya kren. Cuaca buruk menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan kren jatuh. Kegagalan teknis dan human error juga disebut-sebut sebagai faktor penyebab lainnya. Penyelidikan menemukan bahwa posisi kren saat itu tidak sesuai dengan prosedur keselamatan yang berlaku. Kren tersebut tidak dalam posisi parkir yang aman yang seharusnya dilakukan ketika ada potensi cuaca buruk. Selain itu, kesalahan dalam manajemen konstruksi juga menjadi sorotan. Kelompok konstruksi besar Bin Laden Group yang bertanggung jawab atas perluasan Masjidil Haram dipertanyakan terkait manajemen keamanan dan pengawasan terhadap peralatan berat di area yang padat pengunjung seperti Masjidil Haram. Itulah beberapa peristiwa menggemparkan seputar Masjidil Haram. Apabila terdapat peristiwa lain yang belum dimasukkan ke dalam list, teman-teman bisa memanfaatkan kolom komentar untuk memberitahukannya.